Bab 1241 Pengaruh Minos yang berkembang. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Minos Stuart, apa yang akan kau lakukan untuk membayar keberanianmu? Ayah Gloria bertanya setelah beberapa saat, menatap menantu laki-laki yang tidak pernah ia duga akan dimilikinya. Joseph tidak punya masalah dengan Minos sebagai pribadi. Bahkan, ia mengagumi pemuda ini, karena Raja Stuart dapat melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya sendiri, seseorang yang tidak bergantung pada keluarga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Minos jauh dari apa yang diinginkannya untuk putrinya, terlebih lagi mengingat kedua istri pemuda ini lainnya, sesuatu yang tidak disukai Joseph karena ini berarti lebih sedikit perhatian untuk Gloria. Dan sebagai ayah yang baik, ia mendoakan yang terbaik untuk putri tunggalnya. Ia ingin Gloria menikah dengan anggota gereja spiritual lainnya, seseorang dengan bakat yang sama dengannya, serta tujuan dan adat istiadat yang sama. Namun, pada saat yang sama, akan lebih baik jika orang seperti itu monogami, seperti kebanyakan anggota gereja. Namun sayangnya, putri kesayangannya telah jatuh cinta pada pemuda yang salah, dan sekarang ia tidak dapat lagi berpisah dengannya karena kehamilan yang tidak direncanakan. Karena itu, wajar saja ia menyimpan dendam tertentu terhadap pemuda yang telah mengganggu kehidupan putrinya dan menginginkan orang seperti itu untuk membuat beberapa komitmen. Apa yang akan kulakukan? Minos mengulang bagian ini dari pertanyaan ayah mertuanya dan kemudian menatap Margot. Kurasa aku sudah melakukan semua yang seharusnya kulakukan, bukan? Bukankah ibu mertuaku sudah memberitahumu tentang hubungan kita? Margot mengernyit ke arah Minos saat suaminya berkata, dia sudah. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Tanyanya dan kemudian menatap wanita berambut merah di sampingnya. Gloria, apakah kau tidak bahagia? Apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? Abi, Ruth, tentu saja aku senang. Jawabnya sambil menatap ayahnya. Ayah, Minos sangat baik padaku. Dia pria yang jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Sedangkan Abi dan Ruth, mereka selalu berada di sampingku dan memberiku dukungan penuh. Kami adalah keluarga yang erat. Margot menatap putrinya dan merasa sangat kecewa. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Bukankah dia harus membagi waktunya dengan mereka berdua? Sementara itu, Joseph tetap tenang seperti sebelumnya, masih menatap Minos. Bukan itu yang sedang kita bicarakan di sini. Jika putriku tidak bahagia, kau tidak akan berada di sini berbicara dengan kami dengan begitu damai. Intinya di sini adalah, kau merugikan gereja melalui Gloria. Dia seharusnya berkultivasi dengan tekun untuk dipromosikan ke posisi matriark, tetapi sekarang, selain tinggal di wilayah utara, dia hamil dan tidak dapat berkultivasi. Gloria tidak suka mendengar ini dan bertanya, apa maksudmu? Apakah kau mengatakan bahwa bayiku terbelakang? Sayang, kau tahu ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Margot memberi isyarat agar Gloria merasa tenang sementara Ruth, Abi, dan Zoe berdiri diam, memperhatikan segala sesuatu seakan-akan mereka sedang menonton sebuah pertunjukan. Joseph kemudian berkata, aku senang aku akan menjadi seorang kakek. Namun itu tidak mengubah fakta bahwa perjalananmu akan tertunda beberapa tahun saat kau masih menjadi seorang kaisar spiritual. Minos kemudian berkata kepada ayah mertuanya sambil memijat pinggang Gloria agar dia membiarkan dia menangani semuanya. Itu bukan masalah. Kecepatan kultivasi Gloria sangat bagus, dan dia secara alami akan menebus waktu yang hilang dalam waktu kurang dari 1 dekade. 1 dekade, orang itu menatap Minos, bertanya-tanya dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara. Tentang kemampuannya berkultivasi ke tahap ke-8 dan sekarang tentang ini. Namun Minos tidak menjelaskan, untuk sisanya, bahkan jika itu tidak terjadi, itu tidak masalah. Kau tahu bahwa hanya 1 atau 2 level tidak akan banyak mengubah status Gloria. Ditambah lagi, dia bisa menjadi jauh lebih kuat jika dia memiliki dukungan politik, bukan kekuatan pribadi. Jadi, kehamilan bukanlah masalah. Oh, dan dari mana dia akan mendapatkan dukungan politik itu? Darimu, Margot bertanya sambil tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia masih sangat menghargai dirinya sendiri. Mata Joseph menajam saat dia menatap Minos, menunggu jawaban dari orang pemberani ini. Tentu, siapa lagi selain aku yang punya negara? Kurasa kau tidak, ibu mertua. Minos balas tersenyum. Dengan dataran hitam kecilmu, apa yang bisa kau lakukan untuk Gloria? Dia sudah selangkah lagi menjadi orang suci spiritual.
Minos tidak memperhatikan komentar ibu mertuanya dan berkata, dataran hitam masih punya jalan panjang. Tapi bagaimana dengan Vogel? Vogel, alis Joseph semakin mengernyit saat dia mengingat insiden di perbatasan negara bagian itu dengan kekaisaran dan masalah-masalah di tempat itu setelah jatuhnya keluarga kerajaan. Kelompok-kelompok gereja di negara bagian itu, termasuk salah satu dari Iron Hair, telah membuat banyak perubahan di Vogel. Secara khusus, anggota kerajaan yang tetap tinggal dieksekusi. Di sisi lain, anggota gereja yang dipimpin oleh spiritual Sage yang ingin menemukan Minos telah mengatur sebagian besar negara bagian itu dan hampir mengembalikannya ke keadaan normal. Joseph tahu tentang semua ini dan lebih banyak lagi tetapi tidak tentang negosiasi antara keluarga bangsawan negara bagian itu dan perwakilan Minos. Oleh karena itu, dia tertarik dengan apa yang dikatakan menantunya. Minos kemudian menjawabnya, ya, Vogel akan segera memiliki raja baru. Dan kebetulan saja kandidat terbaik untuk posisi seperti itu berdiri di hadapanmu, ayah mertua. Kamu, Margot bertanya sambil menatap Minos dengan aneh. Dia dan suaminya tahu bahwa nama keluarga Stuart telah muncul di antara kemungkinan-kemungkinan, tetapi tidak seorang pun di gereja spiritual yang menganggap hal seperti itu serius. Oleh karena itu, setelah mendengar nada percaya diri Minos, dia dan Joseph merasa aneh dengan komentarnya. Ya, aku sudah mendapat dukungan dari keluarga kerajaan Blackrock, Albano, dan Roser. Minos tersenyum, menunjukkan sebagian pengaruhnya untuk membuat orang-orang ini berhenti mengganggunya. Perwakilanku sudah dalam keadaan itu, bernegosiasi dengan keluarga-keluarga setempat. Jadi, hanya masalah waktu sebelum gerejamu menhabiskanku sebagai Raja Vogel. Joseph, dan Margot mendengar ini dengan mulut ternganga. Terkejut dengan hal seperti itu tetapi juga meragukan kebenaran kata-kata pemuda yang hampir tidak mereka kenal ini. Namun, sebelum mereka bahkan menanyainya, Gloria melangkah maju untuk membela suaminya. Minos mengatakan yang sebenarnya, dataran hitam sudah memiliki perjanjian dagang dengan Albano, dan suamiku adalah kesempatan terbaik bagi Vogel untuk tidak jatuh ke dalam perang saudara dan bersatu sebelum kekaisaran menghancurkan sekutu mereka. Oh, Joseph, pemimpin pos gereja spiritual ini, membuka mulutnya setelah mendengar itu dan menyadari ada sedikit alasan dalam kata-kata putrinya. Orang ini bisa menjadi orang yang menjaga perdamaian di momen krusial ini jika dia melepaskan banyak kekuasaan yang diberikan kepada seorang raja. Dia memejamkan mata dan membayangkan bahwa Minos cukup pintar untuk itu. Maka dia setidaknya akan memiliki beberapa keuntungan untuk meningkatkan posisi negaranya dengan langkah ini, yang cukup untuk memberinya akses ke para pemimpin 5 negara bagian yang lebih tinggi. Darinya, dengan kata lain, dia bisa mendapatkan banyak pengaruh politik dari ini. Jadi, kau ingin menjadi Raja Vogel, iya? Joseph bertanya sambil menatap Minos, memikirkan konsekuensi yang diabaikan pemuda ini. Dan apa yang akan kau lakukan terhadap Kekaisaran Api? Bagaimana dengan Kekaisaran? Minos bertanya, ada konflik kepentingan di sini, bukan? Keluargamu adalah bagian dari Kekaisaran, tetapi kau ingin mengambil alih komando negara musuh. Ayah mertua Minos menyebutkan masalah ini. Bagaimana kau akan mengatasinya? Para wanita di tempat itu menatap Minos bersama pria ini, dan pemuda ini menjawab. Aku tidak punya masalah dengan Kekaisaran Api, jadi aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah lama ini ketika waktunya tepat. Tetapi sampai saat itu, kekuatan Vogel akan bebas bertindak sesuai keinginan mereka. Itu benar-benar tidak akan berada di bawah kendaliku. Margot mengerutkan kening, berpikir bahwa jawaban ini tidak cukup baik. Jika kau menjadi penguasa negara itu, kau secara alami akan dianggap sebagai musuh kekaisaran. Aku tidak melihatnya seperti itu. Minos menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ini tidak benar. Bagaimanapun, Kaisar tidak akan bisa melakukan apapun terhadapku tanpa melanggar aturan gereja atau mengambil risiko tertangkap oleh para wanita kerajaan bunga. Kalau begitu, keluargaku dan aku akan baik-baik saja. Margot menggelengkan kepalanya karena kecewa, melihat pemuda ini menggunakan penghalang gereja untuk membela diri alih-alih memikirkan solusi yang solid. Namun, kemudian dia menatap Gloria. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menentang negaramu sendiri? Tentu saja aku akan berpihak pada keluargaku. Aku tidak ada hubungannya dengan perselisihan kekaisaran dengan 4 kerajaan di utara. Gloria berkata tanpa ragu, mereka adalah anggota gereja spiritual, tetapi sebagian besar di kuil ini adalah penduduk asli Kekaisaran Api.
Karena itu, mereka memiliki sebagian sejarah dan budaya masyarakat negara bagian ini, yang membuat banyak dari mereka menentang kerajaan di utara. Karena sejarah di belakang mereka dan pendidikan yang diterima Gloria dari keluarga ayahnya, Margot ragu tentang posisi putrinya dalam semua ini. Joseph menatap putrinya dengan cara yang sama seperti Margot, melihat bahwa wanita muda ini fokus pada pernikahannya, bukan sejarah mereka. Namun, dia tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia hanya mengalihkan perhatiannya ke proyek Minos. Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki waktu kultivasi yang akan hilang dari Gloria? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Raja Vogel? Minos menjawabnya tanpa penundaan. Dataran Hitam akan mendapatkan keuntungan dari semua ini, dan aku akan memperluas pengaruhku, serta pengaruh Gloria, keempat kerajaan musuh kekaisaran. Ini akan memberi kita akses ke anggota gereja di setiap pos di negara bagian tersebut, yang akan membantuku memberikan dukungan yang baik untuk istriku. Gereja adalah satu organisasi meskipun ada divisi-divisinya. Jadi, setiap anggota yang mendapat lebih banyak dukungan, meskipun tidak harus dari jabatan utama mereka, dapat memperoleh manfaat yang lebih besar. Lagi pula, anggota organisasi itu dapat dikirim ke jabatan baru, tidak harus tetap di negara bagian asal mereka. Jadi, jika Gloria mendapat dukungan dari semua orang suci spiritual dari jabatan-jabatan di keempat negara bagian itu, misalnya, meskipun dia tidak mendapat dukungan di Kuil Peyton, dia akan tetap sama berpengaruhnya dengan pemimpin lokal. Bahkan, peluangnya untuk mendapat promosi ke jabatan gereja lain, bahkan mungkin kantor pusat, akan menjadi lebih signifikan jika dia mendapat dukungan dari banyak anggota gereja di luar negara bagiannya. Pemimpin suatu jabatan, seperti dalam kasus ayah Gloria, tidak dipilih oleh anggota lokal kuil itu. Tidak, keputusan itu diambil dari pemungutan suara di antara anggota yang satu tingkat di atasnya, yaitu pangkat yang bertanggung jawab atas cabang itu. Dalam kasus wilayah utara, jabatan yang mengawasi area itu adalah Kuil Peyton. Dengan demikian, orang suci spiritual di tempat ini adalah orang-orang yang memutuskan kaisar spiritual untuk membimbing area itu. Adapun orang suci spiritual yang memimpin Kuil Peyton, orang itu dipilih oleh Dewan Orang Bijak Spiritual di Kekaisaran Evergreen. Namun, orang-orang di dewan ini mengawasi berbagai jabatan lain, seperti kasus kuil di ibu kota masing-masing dari 4 kerajaan musuh Kekaisaran Flaming. Dengan demikian, moral Gloria dengan orang-orang di luar kekaisaran sama relevannya atau lebih relevan daripada yang dimilikinya di kekaisaran. Joseph terdiam setelah jawaban Minos, sementara Margot menatapnya dengan pandangan penuh nasihat. Kau pikir semuanya akan berhasil, tetapi kaisar akan menimbulkan masalah bagi sekte keluargamu jika kau menjadi Raja Vogel. Minos tertawa mendengar itu. Untung aku mendapat perlindungan gereja selama beberapa tahun lagi, kan? Mengenai sekte awan kelabu, aku belum pernah ke tempat itu, jadi aku tidak punya hubungan dengan mereka. Masalah apapun yang terjadi adalah antara keluarga kekaisaran dan mereka. Benarkah? Bagaimana dengan pembicaraan tentang kau menjadi penerus sekte itu? Margot teringat komentar Maisy saat dia melewati dataran hitam. Minos mengerutkan kening dan berkata, itu juga pertama kalinya aku mendengarnya. Apa yang bisa kulakukan? Mereka pikir mereka punya kekuasaan atas takdirku. Tapi mereka tidak bertanya apakah aku mau. Pokoknya, semua masalah ini bisa diselesaikan atau ditunda jika kalian membantu kami. Dia tersenyum sambil menunjukkan jalan kepada mereka. Tunda saja kekaisaran sedikit, dan stabilitas yang ada sebelum jatuhnya keluarga Vogel akan kembali. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membawaku ke istana kekaisaran. Dia menyarankan. Apa? Seru Margot terkejut. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Joseph saat para wanita di tempat itu memperhatikan Minos. Minos kemudian berkata, tidak banyak. Sebagai sekutu dagang Albano, aku berjanji untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah itu. Jadi aku sedang dalam misi untuk memenuhi janji itu. Jika aku dapat berbicara dengan kaisar, mungkin aku dapat melakukan sesuatu tanpa dia tahu aku akan menjadi Raja Albano. Abi dan Ruth menatap Minos saat mereka mendengar ini untuk pertama kalinya, mencoba membayangkan apa yang ada dalam pikirannya hingga mencoba mengadakan pertemuan seperti itu. Namun, mengetahui bahwa suami mereka adalah pria yang sangat cakap, mereka tidak meragukan bahwa dia dapat memperoleh keuntungan dengan memiliki akses ke kaisar. Yah, itu bisa dilakukan.
Joseph tidak menolak permintaan Minos karena diplomasi merupakan bagian dari peran anggota gereja spiritual di negara-negara tempat organisasi itu hadir. Karena itu juga dapat membantu Gloria sampai tingkat tertentu, dia tidak menentang upaya menggunakan pengaruhnya untuk menghubungkan Minos dengan penguasa setempat. Minos adalah keturunan dari Master Sekte Awan Kelabu, jadi tidak akan aneh jika dia bertemu dengan Kaisar. Terlebih lagi mengingat kekacauan yang dibuat oleh pemuda seperti itu di wilayah utara beberapa tahun yang lalu. Dengan itu, Minos tersenyum karena ayah mertuanya tidak tampak sebodoh ibu mertuanya, yang telah memberinya sedikit tantangan selama kunjungan sebelumnya. Bagus sekali, sekarang aku harus bernegosiasi dengan Kaisar ini dan akhirnya mendapatkan perdamaian. Dia tertawa dalam hati saat memikirkan bahwa tanggung jawab untuk mengamankan perdamaian telah jatuh ke pangkuannya. Seorang revolusioner. Setelah menyelesaikan percakapan mereka sebelumnya, Minos dan istri-istrinya merasa lega ketika Margot dan Joseph meninggalkan mereka untuk melanjutkan urusan mereka. Keduanya sangat penting di kuil Peyton ini, jadi begitu mereka berbicara singkat dengan Minos dan melihat Gloria, mereka kembali ke pekerjaan mereka. Namun, keduanya telah berjanji untuk kembali ke percakapan mereka dari sebelumnya saat makan malam. Dan dari nada bicara mereka, Minos tahu bahwa keduanya masih akan mencoba menekannya dengan cara tertentu. Namun, setelah bertemu dengan ayah mertuanya, dia juga mendapat kesan bahwa dia telah memberi kesan yang baik kepada orang seperti itu, yang berarti bahwa waktunya akan lebih mudah di tempat ini. Dengan demikian, keempatnya ditinggal sendirian dengan Zo, sepupu Gloria. Kamu sangat ambisius untuk seseorang yang hanya berada di level 61, komentar Zo sambil menatap tajam ke arah Minos. Namun, dia tidak bisa menatapnya seperti orang bodoh yang berbicara omong kosong karena dia telah mendengar semua argumen Minos dengan kedua ahli milenial itu. Dia tahu apa yang dia lakukan dan bahkan dapat berdebat dengan paman dan bibinya. Jadi, Zo secara alami tertarik pada suami sepupunya ini. Minos mengedipkan mata padanya dan berkata, "Aku mulai merencanakan kemerdekaan negaraku saat aku berada di level 0. Jadi, situasiku saat ini jauh lebih baik dari yang kau kira." Ruth dan Abi tersenyum saat mendengar nada humor Minos sementara Gloria berkata kepada sepupunya, "Semuanya akan baik-baik saja. Lihat saja bagaimana suamiku menangani semuanya, Zo. Kalian semua percaya diri." Wanita muda berambut perak itu berkata dengan suara rendah, tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukan semua itu dengan sangat sedikit. Tidak hanya itu, mengingat kekuatan kekaisaran, Vogel, berbagai organisasi yang harus mereka ikuti, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu semua berbahaya. Namun, saat Zo sedang memikirkan banyak hal, Gloria berkata, "Minos, biar aku tunjukkan tempat ini." Dengan cara ini, segera, mereka semua berangkat dari aula masuk kediaman orang tua Gloria, dengan gadis cantik berambut merah ini menunjukkan setiap bagian dari kuil agung ini kepada keluarganya. Sementara itu, di markas besar Sekte Pembantai Orang Suci. Tempat ini menjalani hari-harinya seperti biasa, dengan banyak murid berlatih di tempat-tempat pelatihan di sekitar markas besar organisasi ini. Pada saat yang sama, para tetua menangani masalah birokrasi, mengirim dan menerima perintah. Namun, beberapa tetua dari keluarga-keluarga di organisasi ini sedikit khawatir dalam beberapa bulan terakhir, takut akan apa yang terjadi pada keluarga Vogel. Beberapa dari mereka bertanggung jawab untuk menempatkan Abe melawan Minos, jadi sejak jatuhnya keluarga Vogel dan dimulainya penyelidikan gereja spiritual di negara bagian itu, mereka yang bertanggung jawab atas hal itu hampir tidak tidur. Tetapi itu bukan satu-satunya masalah dengan orang-orang di tempat ini. Apakah Anda punya kabar tentang Gavin? Salah satu dari mereka yang peduli dengan gereja spiritual, yang juga sedang mencari pemuda ini, mendengar pertanyaan dari pemimpin organisasi itu. Ia kemudian menatap orang yang berkuasa itu, yang saat ini sedang memikirkan masalah perang melawan Sekte Awan Kelabu dan tidak begitu fokus pada masalah Gavin Rose ini. "Ketua Sekte, kami belum mendengar kabar dari orang itu sejak ia meninggalkan Albano. Bajingan itu bersembunyi di negara musuh kekaisaran ini selama beberapa bulan setelah kepergiannya tetapi melarikan diri tak lama kemudian. Sejak itu, kami kehilangan jejaknya." Orang ini berkata sambil berusaha menahan kekhawatirannya. Kemudian, orang lain di kantor ketua sekte melangkah maju dan berbicara. "Ketua sekte, kami menduga Gavin bersembunyi di wilayah utara. Tetapi kami tidak memiliki kontak di daerah itu, jadi kami masih jauh dari mendapatkan petunjuk apapun.
Ketua sekte menjadi lebih serius setelah mendengar ini, tidak suka bahwa targetnya telah bersembunyi di tempat yang merepotkan seperti itu. Masalah dengan wilayah utara adalah, mengingat ukurannya, menemukan seseorang di sana akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Selain itu, karena kelemahan penduduk wilayah seperti itu, menemukan petunjuk tentang kaisar spiritual akan sulit. Bagaimanapun, orang seperti itu bisa terbang. Namun kemudian salah satu orang kepercayaan Master Sekte mengatakan sesuatu yang positif. Jika bocah itu pergi ke wilayah utara, dia tidak akan bisa maju ke tahap ke-8. Dalam hal itu, kita hanya perlu mengirim kelompok untuk menyelidikinya dan menjaga teman-teman kita di 4 kerajaan yang berbatasan dengan wilayah seperti itu untuk mengawasi pelariannya pada akhirnya. Dia akan mencoba mencari tempat yang lebih kuat saat dia mencapai level 69. Oh, Master Sekte memandang pria itu, menganggap saran itu menarik. Baiklah, mari kita kirim beberapa kaisar spiritual untuk menyelidiki wilayah itu. Namun, jangan mengambil tindakan gegabah. Gereja spiritual sangat reaktif akhir-akhir ini. Gold, 2 orang yang paling takut pada organisasi itu di antara semua orang di kantor itu menelan ludah mereka karena takut, sekali lagi membayangkan situasi Vogel. Setelah itu, pemimpin sekte membebaskan mereka semua untuk menangani urusan perang dengan sekte awan kelabu, sementara mereka berdua meninggalkan daerah itu bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan jika gereja menyadari sesuatu? Haruskah kita memberitahu pemimpin sekte? Pria itu bertanya kepada wanita di sampingnya. Wanita itu menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata, "Apakah kamu gila? Pemimpin sekte akan membunuh kita semua jika sesuatu seperti ini sampai ke perhatiannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Gereja akhirnya akan menemukan sesuatu." Dia berkata, khawatir akan hidup dengan ketakutan itu sepanjang hidupnya. Mungkin tidak, bahkan jika mereka mencurigai sesuatu, bukti apa yang akan mereka miliki? Kata-kata seseorang dari organisasi itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Namun, kami tidak memberikan perintah langsung. Semuanya ditangani melalui percakapan pribadi. Katanya, berharap gereja tidak akan mendapatkan apapun untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Sialan, setelah semua itu, kita tidak dapat membunuh Minos yang terkutuk, dan sekarang kita menjalani drama ini. Pria itu berpikir dalam hati, mengingat bahwa kematian anggota keluarganya belum terbalaskan setelah seluruh rencana itu. Sementara itu, pemimpin sekte ini selesai mendengarkan berita terbaru tentang pertempuran antara organisasinya dan sekte kakek Minos. Kedua organisasi itu tidak berperang total, karena Kekaisaran Api tidak akan mengizinkannya. Sebaliknya, perang antara kedua organisasi itu lebih seperti konflik parsial di mana mereka bertempur di medan perang yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan begitu, kedua pihak dapat meyakinkan keluarga kekaisaran bahwa mereka tidak akan membawa kekacauan ke kekaisaran dan semuanya akan diselesaikan hanya dengan melibatkan kedua organisasi. Karena kedua sekte itu memiliki wilayah yang dekat, pertempuran itu terjadi di bagian perbatasan Kekaisaran Flaming dengan Kekaisaran Evergreen, di mana tidak ada makhluk hidup selama ratusan kilometer persegi. Jadi Oswald terkutuk itu berpikir untuk mengintensifkan pertempuran. Ya, baiklah. Katanya dengan nada tegas, kirim lebih banyak pasukan ke perbatasan. Aku ingin membasuh tempat itu dengan darah kodok awan abu-abu terkutuk itu. Ya, ketua sekte, keesokan harinya, setelah menghabiskan malam yang tenang di ibu kota Kekaisaran Flaming, Minos dan istri-istrinya mulai mengenal sedikit tentang kota itu dan kuil setempat. Mereka belum pergi keluar untuk berbisnis, tetapi malah mengunjungi perpustakaan lokal kuil Peyton, tempat yang ingin dikunjungi Minos untuk mencari informasi. Minos telah mencari informasi tentang organisasi-organisasi di luar wilayah utara benua tengah selama beberapa waktu, tetapi tidak banyak kesempatan di masa lalu. Dalam perjalanannya baru-baru ini melalui pos-pos gereja di Roser dan Vogel, ia memikirkan masalah lain dalam situasi seperti itu dan juga tidak menemukan sesuatu yang berguna. Namun, Minos tetap tidak melupakan bajak laut segitiga darah, yang berada di balik peta dalam lingkaran spasialnya. Pada saat yang sama, ia memiliki permusuhan dengan orang-orang dari sekte pembantai orang suci, jadi itu adalah organisasi lain yang ingin ia cari informasinya. Masih ada misteri Laut Utara, tetapi Minos tidak punya harapan untuk mendapatkan informasi tentang tempat seperti itu di Kekaisaran Flaming. Bagaimanapun, bahkan Gren, sang pendongeng, penduduk asli Kekaisaran Barat,
telah kehilangan seorang rekan tingkat tinggi di tempat itu. Jadi, bagaimana mungkin kekaisaran tingkat rendah mendapatkan jawaban yang dicarinya? Dengan itu, Minos dan istri-istrinya telah menghabiskan waktu di perpustakaan kuil Phaeton malam sebelumnya, setelah memperoleh beberapa petunjuk dan informasi yang akan berguna bagi mereka dalam perjalanan mereka. Namun, mereka masih belum mendapatkan informasi terbaik, hanya cukup untuk mengetahui bahwa ada hal lain yang perlu diselidiki di tempat ini. Jadi setelah meninggalkan perpustakaan sehari sebelumnya, mereka memutuskan untuk kembali beberapa kali ke tempat ini dalam beberapa hari mendatang saat mereka melakukan bisnis di kota ini. Tampaknya beberapa organisasi di Kekaisaran Evergreen menemukan sesuatu yang penting, tetapi mereka perlu berbicara dengan lebih banyak orang untuk mendapatkan informasi yang tidak terlalu samar. Dengan itu, mereka telah makan malam dengan keluarga Gloria dan bermalam di kediaman itu, tempat mereka bangun pagi ini ketika mereka akan memulai bisnis mereka di tempat ini. Selamat pagi, Ibu Mertua, kata Minos sambil menghadap Ibu Gloria di dapur kediaman itu, melihat istri-istrinya sudah mulai makan. Melihat pemuda yang rambutnya masih acak-acakan itu, Margot teringat sesuatu dan tersenyum pada Minos. Berapa lama kau berniat tinggal di sini? Tanyanya sambil menatapnya dengan aneh. Cukup lama untuk menyelesaikan urusan kita. Kurasa sekitar 3 atau 4 hari. Kenapa? Tanya Minos sebelum memasukkan sepotong roti panggang dengan selai ke dalam mulutnya. Hehe, kurasa kau tidak akan lama di sini. Ia tersenyum sambil menyiapkan sepiring lagi untuk Gloria. Tidakkah kau ingin menjadi Raja Vogel? Kurasa kau akan segera kembali ke sana. Minos dan istri-istrinya tidak begitu mengerti apa yang dimaksud wanita ini dan hanya menatapnya dengan ragu. Ia kemudian mengabaikan komentar wanita itu dan berkata, "Jika kau ingin aku pergi cepat, kau bisa mulai dengan memberiku beberapa informasi tentang bajak laut segitiga darah. Aku tidak bisa mengetahui semua yang ingin ku ketahui karena penyensoran di buku-buku perpustakaan lokal." Bajak laut segitiga darah. Margot menatap Minos dengan sedikit rasa tertarik. Ia tahu beberapa informasi tentang organisasi ini, jadi ia ingin tahu motifnya. "Mengapa kau ingin tahu tentang mereka?" Minos kemudian menjawabnya, "Aku baru saja melihat beberapa kelompok bajak laut di daerahku yang mengaku bekerja untuk organisasi ini untuk mencari sesuatu. Jadi, aku jadi penasaran tentang mereka. Lagi pula, apa yang dicari organisasi dari Kekaisaran Evergreen di daerah itu?" Margot menatapnya dan berkata, "Lupakan saja, tidak ada alasan bagimu untuk ingin terlibat dengan organisasi itu hanya karena mereka mencari sesuatu. Tetapi, tidak bisakah kau memberitahu kami sedikit tentang mereka, Ibu?" Tanya Gloria. "Tidak, kau tidak perlu tahu," jawabnya, sambil memikirkan kebaikan mereka sendiri. "Ini adalah bagian dari keluarga kekaisaran di tempat itu, yang memiliki hubungan dengan gereja. Kalau begitu, sebaiknya kau tidak tahu apapun, agar kau tidak mendapat masalah." Ia merenung dalam diam. Margot terlalu lemah untuk mengetahui informasi paling rinci tentang organisasi ini. Oleh karena itu, ia tidak tahu apa yang dicari oleh bajak laut segitiga darah, atau hubungan pasti organisasi ini dengan gereja. Oleh karena itu, ia hanya bisa menduga bahwa bukanlah hal terbaik bagi Minos dan putrinya untuk terlibat dengan hal-hal yang bahkan ia, yang berada di level 77, tidak dapat mengaksesnya. Sementara itu, Gloria menatap ibunya dan menekan rahangnya, merasa ibunya mencoba memperlambat mereka. "Baiklah, aku akan tahu saat aku mencapai tahap ke-8. Adapun Minos, ia baru menyadari bahwa masalah dengan organisasi ini jauh lebih buruk daripada yang ia kira. Mungkin mereka terhubung dengan kelompok tingkat tinggi di Kekaisaran Evergreen. Yah, mengingat kelompok semacam itu bahkan beraksi di benua binatang, bahkan dengan mempertimbangkan bahaya melanggar hukum naga, pasti ada sesuatu yang kuat di pihak mereka." Ia berpikir. Ia kemudian bertanya, "Kalau begitu ceritakan padaku tentang sekte pembantai orang suci. Siapa yang lebih kuat, sekte itu atau sekte awan kelabu?" Ia bisa menanyakan hal itu kepada Gloria dan Ruth, tetapi keduanya belum mencapai tingkat pengalaman untuk menjawab pertanyaan itu dengan keahlian yang sama seperti Margot. Jadi Minos mengandalkan ibu mertuanya untuk itu. Dia menatapnya saat menyadari bahwa pria itu khawatir tentang keluarganya. "Jangan khawatir, sekte awan kelabu tidak akan jatuh ke tangan sekte pembunuh orang suci. Mereka tidak jauh berbeda dalam hal kekuatan, dan Kaisar tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu." "Aku tidak khawatir tentang itu," kata Minos.
Aku hanya ingin tahu seberapa sulit menghancurkan sekte pembunuh orang suci menggunakan sekte awan kelabu. Cek, kau suka berpikir tidak masuk akal. Katanya, merasa sedikit kesal pada pemuda yang begitu sombong ini. Tunggu saja, dasar bajingan. Kau akan segera kehilangan kepura-puraan itu. Dia mengendalikan diri agar tidak memukul Minos saat memikirkan apa yang akan terjadi. Jadi Minos kembali makan bersama istri-istrinya, sementara salah satu dari mereka akan bertanya kepada Margot tentang topik sebelumnya sesekali. Namun, Ibu Gloria hanya akan menjawab pertanyaan tentang sekte pembunuh orang suci, mengesampingkan organisasi dari tempat yang lebih kuat dari Kekaisaran Api. Itu terjadi hingga, tepat saat mereka hendak meninggalkan tanah itu untuk menjalankan bisnis mereka di kota ini, sebuah gangguan spasial muncul di atas kuil Peyton, dan mereka semua menyadarinya. Pike, keluar sekarang. Aku di sini untuk menangkapmu. Seorang spiritual sage mengatakan ini dengan nada yang cukup keras agar semua orang di kuil itu dapat mendengarnya. Sementara Minos merasa bahwa ini mungkin untuknya, Margot tertawa dan berkata, "Sudah waktunya kau berbicara dengannya, bukan, Pike?" Mendengar ini, Minos mengerti segalanya dan menatap wanita ini seolah berkata dia akan membayarnya. "Pike, ayolah, itu tidak bisa dihindari. Kau tidak akan lari dariku hari ini." Sage berkata sekali lagi sambil melihat ke arah rumah Margot, yang telah melaporkan orang ini saat Minos dan istri-istrinya meninggalkan dapur kediaman Margot. Spiritual Sage itu menatap langsung ke halaman perkebunan itu, tempat mereka berada. Ketika dia melihat wajah-wajah yang sama yang pernah dia lihat beberapa bulan lalu di antara perbatasan Roser dan Kekaisaran Flaming, dia langsung mengerutkan kening. "Kau?" tanyanya keras-keras, merasa sangat kebetulan bahwa mereka berdiri di sana. Terlebih lagi mengingat Gloria tidak mengenakan seragam gerejanya hari itu dan bahkan belum memperkenalkan dirinya kepadanya. Saat memikirkan hal ini, pria level 81 ini segera mulai merasa bahwa mereka entah bagaimana telah tidak menghormatinya dan mengerutkan kening saat dia melihat mereka. Margot kemudian menunjuk Minos dan berkata, "Kardinal, ini adalah pemuda yang berpura-pura menjadi Pike selama situasi di Vogel." Minos kemudian menatap ibu mertuanya dengan ekspresi terkejut, kesal karena wanita seperti itu merencanakan sesuatu terhadapnya padahal dia tidak melakukan apapun terhadapnya. Namun dia juga terkejut bahwa Margot telah mengetahui tentang waktunya di Vogel padahal dia telah berhati-hati untuk menutupi jejaknya berkali-kali. Sayangnya bagi Minos, sama seperti orang lain yang tidak dapat mengakses identitas Gloria, Margot dapat melakukannya. Karena itu, ia menyadari bahwa putrinya telah melewati ibu kota Vogel tepat ketika Pike bertingkah seperti itu. Dengan itu, ia menghubungkan titik-titik dan mengidentifikasi Minos sebagai Pike yang sedang dicari oleh atasannya ini. Setelah menemukan ini, hanya dalam hitungan jam sebelum spiritual Sage level 81 menerima pesannya dan datang ke kota ini. "Kau," pria itu membuka matanya lebih lebar setelah mendengar komentar Margot, merasa semakin tertipu oleh bocah nakal itu. "Nak, kau menipuku. Aku mencarimu berbulan-bulan yang lalu, tetapi kau tidak berani mengidentifikasi dirimu meskipun kau berdiri di hadapanku dalam situasi sebelumnya," katanya sambil mendekati tempat Minos berada. Pada saat ini, beberapa ahli di kuil itu sudah memperhatikan mereka, mencoba memahami situasinya. Namun tidak hanya itu, bahkan orang-orang dari istana kerajaan di seberang alun-alun pusat Peyton pun terfokus ke arah itu, karena tidak biasa bagi seseorang dengan level seperti itu untuk muncul dalam keadaan seperti ini. Sayangnya, Minos tidak sempat memperhatikan banyaknya mata yang melihat ke arahnya. "Kardinal, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bagaimana aku tahu bahwa kau mengejarku? Aku hanya mengikuti perjalananku ke sini." Sudah menjadi tugasmu untuk menunggu seseorang yang dikirim oleh gereja ke negara bagian itu untuk kau berikan pernyataanmu. Jadi mengapa kau tidak menunggu? Tanyanya, tidak puas dengan alasan anak laki-laki ini. Minos kemudian berkata, "Kupikir itu bisa dilakukan di sini, di Kekaisaran Api. Apa bedanya jika aku melaporkan apa yang terjadi di sini atau di Vogel? Pada akhirnya, informasi itu akan tetap sampai ke komando gereja." "Cek, kau pandai mencari alasan," kata Margot, mencoba menyulitkan menantunya. "Bersikaplah sedikit lebih jujur, Minos." Minos, orang bijak spiritual itu akhirnya mengerti identitas bajingan yang telah menipunya. "Apakah kau Raja Dataran Hitam? Bukan tanpa alasan kau menginginkan kekacauan di Vogel. Kau mengincar tempat itu.
Minos mengutuk Margot dalam benaknya saat Gloria melotot padanya. Gadis berambut merah muda itu kemudian berkata, "Kau salah, Kardinal. Suamiku tidak pernah memikirkan Vogel sampai mereka menyerang dataran hitam tanpa alasan apapun. Ruth juga mengatakan sesuatu, dan merekalah yang bertindak pertama kali pada hari yang menentukan itu di Vogel. Suamiku hanya melindungi negaranya dan bahkan gereja spiritual karena musuh sedang merencanakan melawan organisasi yang begitu mulia." Abi mengangguk setuju. Mereka membodohi gereja selama bertahun-tahun. Aku yakin mereka bersulang secara rahasia dan menertawakan organisasi hebat ini. Spiritual Sage memejamkan matanya, merasa kesal dengan pembelaan para wanita muda itu, tetapi semua itu masuk akal untuk dikatakan, bahkan mengingat bahwa mereka hanya membela Minos. Semua ini tidak mengubah fakta bahwa kau menginginkan negara baru, Minos Stuart. Katanya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Gloria. Dan kau, gadis kecil, kau berdiri di hadapanku dan tidak memperkenalkan dirimu. Bolehkah aku tahu alasan ketidakhormatan ini, atau kau akan menerima hukumanmu? Tetapi, sebelum dia membiarkan Gloria menjawab pertanyaannya, dia mengingat lebih baik informasi dari Ike dan apa yang telah terjadi di wilayah vulkanik itu. Itu mereka. Dia menoleh ke arah Minos dan bertanya, "Kau yang menyebabkan semua kehancuran itu. Jadi itu yang disebut bommu?" Gloria menutup mulutnya dan menatap Minos, sementara Margot juga terkejut dengan hal seperti itu. Minos kemudian menjawab, kami diserang oleh spiritual science saat mencari tempat untuk meledakkannya dengan aman. Jadi, aku terpaksa menggunakan benda itu di tempat itu untuk melindungi keluargaku." Minos tidak keberatan membicarakannya dengan orang-orang ini. Lagi pula, informasi tentang kekuatan bom lubang hitam itu sudah diketahui oleh banyak orang yang pernah diancamnya di Vogel. Karena Margot telah menyerahkannya begitu saja kepada spiritual Sage ini, tidak ada lagi alasan baginya untuk menyembunyikan kebenaran. Namun, di sisi lain, dia bisa saja memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan untuk keuntungannya. Pengaruh sangat berharga bagi orang-orang yang berkuasa, dan bom lubang hitam memberinya banyak pengaruh itu. Dengan demikian, ia telah mengejutkan banyak orang di daerah sekitarnya, bahkan ayah Gloria, yang baru saja muncul di sana karena kedatangan ahli itu. "Kau melakukannya, bagaimana?" Joseph bertanya dengan heran, menatap Minos seperti yang dilakukan banyak orang suci spiritual. Minos mendesah dan berkata, "Aku tidak akan menjelaskan secara rinci, tetapi aku dapat membuat fusi yang menghasilkan sesuatu yang nyata yang dapat tumbuh secara independen dari kekuatanku." Orang suci spiritual itu merasa sedikit tidak tersinggung oleh tindakan Minos setelah mengetahui hal ini, mengingat bahwa orang seperti itu sangat berbakat untuk seseorang yang biasa saja. Margot kagum mendengar semua ini dan menanyainya, "Apakah hal seperti ini mungkin? Aku belum pernah mendengar sesuatu yang diciptakan oleh kaisar spiritual level 61 menjadi begitu kuat." Minos menggelengkan bahunya dan berkata, "Tanyakan kepada orang suci spiritual di ibu kota Vogel. Mereka semua melihat ketika aku mengendalikan benda itu." Pria level 81 itu memejamkan matanya setelah mendengar ini, setelah mendengar hal seperti itu dari orang-orang yang telah diinterogasinya beberapa bulan sebelumnya. Jadi anak ini dapat melakukan hal seperti itu. Ia bertanya-tanya, Raja Dataran Hitam jauh lebih menantang daripada yang diisukan. Dengan hal seperti ini, dia bisa mengancam hampir semua kerajaan tetangga di wilayahnya. Mungkinkah itu sebabnya keluarga kerajaan dari ketiga negara bagian itu bekerja untuknya di Vogel? Dia bertanya-tanya, tidak mengetahui kenyataan di balik negosiasi di Vogel. Sebagai bupati sementara negara bagian itu, dia tahu tentang pergerakan antara keluarga bangsawan setempat. Dengan cara itu, dia menyadari tindakan Dataran Hitam dalam mencoba mendominasi tempat itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia jelas memiliki banyak keuntungan untuk mengambil tempat itu, tetapi mungkin dia tidak pantas mendapatkannya setelah semua yang telah dia lakukan. Dia merenung dalam diam sementara beberapa orang suci spiritual tingkat tinggi dari kuil ini menanyai Minos.